Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan melanjutkan materi kita yang kemarin. Baik anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu definisi pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri. Untuk kali ini kita lanjutkan apa sih tahapan dari perkembangan dan pertumbuhan itu sendiri. Yang pertama di sini ada tahap perkecambahan. Anak-anak, sebelum kita ke definisi perkecambahan dan tipe perkecambahan, kita lihat gambar ini ya, kita bersama-sama. Pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dimulai pada stadium zigot. Apa itu zigot anak-anak? Zigot itu merupakan hasil peluburan kelamin jantan dan sel kelamin betina yang terjadi di dalam apa? Di dalam bakal biji. Nah, kemudian zigot itu mengalami pembelahan menjadi 2 sel. Nah, kemudian pembelahan sel terus berlangsung sehingga membentuk massa sel berbentuk bola yang kemudian berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio tersebut telah memiliki apa? Akar, batang, dan daun tahap awal. Coba perhatikan ini anak-anak. Apa sih yang dinamakan radikula ini? Nah, radikula ini merupakan embrio apa? Embrio akar. Kemudian hipokotil. Nah, hipokotil itu apa? Hipokotil itu merupakan embrio batang. Kemudian ada epikotil. Itu apa? Embrio pucuk. Di sini juga ada plumula. Nah, ini plumula ya. Ini plumula. Ini apa? Plumula itu disebut embrio daun. Nah, itu ya, itu bagian-bagian dari biji. Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, kita lanjutkan ke definisi dan tipe perkecambahan. Apa itu sih anak-anak? Definisi dari perkecambahan di sini didefinisikan yaitu suatu proses penguraian cadangan makanan yang terdapat pada biji yang diikuti dengan tumbuhnya embrio. Itu merupakan definisi dari apa? Perkecambahan. Kemudian tipe perkecambahan di sini itu ada 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Apa sih anak-anak bedanya di sini? Epigeal di sini, coba perhatikan gambarnya, ditandai dengan munculnya keping biji atau disebut dengan kotiledon. Sedangkan pada hipogeal itu ditandai dengan kotiledonnya tetap berada di bawah permukaan tanah. Itu ya yang membedakan antara epigeal dan hipogeal. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pertumbuhan primer. Nah, apa itu pertumbuhan primer? Kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan tumbuhan itu terjadi karena aktivitas sel-sel meristem. Nah, sel-sel meristem ini senantiasa melakukan pembelahan sepanjang kehidupan tumbuhan. Kemudian, kegiatan meristem ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan akar dan batang itu menjadi panjang. Kemudian apa? Sel meristem ini kenapa di akar dan batang? Karena sel meristem banyak terdapat pada bagian ujung akar dan ujung batang. Nah, proses inilah anak-anak yang disebut dengan proses pertumbuhan primer. Ada yang bisa mendefinisikan kembali anak-anak? Nah, oke, kita Bu Guru ulangi lagi ya anak-anak. Jadi pertumbuhan primer itu
didefinisikan suatu proses pembelahan sel-sel meristem yang menyebabkan apa? Tumbuhan tumbuh memanjang pada akar dan batang. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan pada tahapan berikutnya, yaitu pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder, anak-anak? Tumbuhan selain tumbuh memanjang juga tumbuh membesar. Nah, pertumbuhan yang memungkinkan bertambahnya ukuran diameter batang dan akar itu yang disebut dengan pertumbuhan sekunder. Tadi kalau pertumbuhan primer itu bertambah panjang ya, akar dan batang. Kalau pertumbuhan sekunder ini dia bertambah apa? Ukuran diameter batang, akar dan batang. Itu bedanya ya anak-anak. Kemudian pertumbuhan sekunder ini terjadi akibat apa? Aktivitas sel-sel meristem lateral. Ya. Kalau tadi pertumbuhan primer apa? Terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem apikal. Itu ya, anak-anak ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan apa sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Internal itu sendiri yaitu gen dan hormon. Kalau eksternal itu air, cahaya, CO2, dan unsur hara. Kita bahas satu persatu ya. Dari faktor internal, yaitu gen. Apa sih anak-anak gen itu? Gen itu merupakan pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Kemudian gen itu apa sih fungsinya? Yaitu apa? Mengendalikan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel. Kemudian gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna bunga, dan rasa buah. Itu faktor internal gen. Ya. Kemudian hormon. Di sini juga ada faktor internal yaitu hormon. Nah, hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan di sini ada 7 anak-anak ya. Apa sih fungsinya? Nah, sebenarnya hormon tumbuhan itu mengandung apa? Senyawa-senyawa kimia yang berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara apa? Memengaruhi pembelahan, ya, pemanjangan, dan diferensiasi sel. Di sini ada 7 ya. Yang pertama itu ada auksin. Fungsinya apa? Untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kemudian yang kedua itu ada giberelin atau giberelin. Apa itu fungsinya? Untuk membentukkan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Kemudian ada yang 3 etilen untuk pemanjangan buah dan perontokan daun. Kemudian ada sitokinin untuk pembelahan sel atau sitokinesis. Seperti apa? Merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Kemudian asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Kemudian ada hormon kaulin berperan untuk proses organogenesis tanaman. Kemudian asam traumalin yaitu berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Nah, itu hormon-hormon yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Itu faktor internal. Ya, anak-anak ada 2 tadi ya, gen dan hormon. Sekarang faktor eksternalnya ada apa saja? Air, oksigen, ya, karbon dioksida, kemudian suhu, kemudian cahaya, dan unsur hara dalam tanah. Nah,
ada yang masih belum dimengerti anak-anak? Nah, mengerti semua ya. Kalau tidak dimengerti, kalian silahkan bertanya di kolom komentar ya. Untuk pembelajaran kali ini anak-anak kita sudahi. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya. Tetap semangat belajar. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.